Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Reni Rahayu, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 Universitas Patimura. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk UKIN pada tanggal 15 Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Ya, bagus sekali. Ternyata kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Faril pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Faril. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Jadi Ibu mohon kalian semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekarang kalian silahkan duduk kembali. Silahkan dengarkan namanya. Yang dipanggil silahkan angkat tangannya. Melani Anastasia, Hadir, Ardianti, hadir, Lulu, hadir, Siti Ayu, Hairul Hasan, Laudia Ahmad Saleh, hadir, Faril Nurriyadi, hadir, Miftahul. hadir, Kalian hadir semua? hadir. Ya, kalian hadir semua. Ada gambar apa di sini? Ikan, kapal, surat kerbau, dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi ini contohnya katak makan apa? Serangga. Katak makan serangga. Serangga makannya apa? Iya, tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh katak. Nah, dari penjelasan Ibu kita belajar apa ini hari? Ada hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint, peserta didik mampu mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak materi pembelajaran lewat slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Dan yang keempat, setelah menyimak gambar dan video pembelajaran lewat slide PowerPoint, peserta didik mampu membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ibu mohon kalian perhatikan materinya dengan baik agar kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membagikan kepada kalian bahan ajar. Silakan kalian baca sambil mendengarkan materi pembelajaran yang akan Ibu bawakan. Sekarang kita mulai. Silakan
makanan. Dengarkan dulu ibu guru baca, setelah itu kalian lanjutkan ya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Tani, silakan baca paragraf pertama. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ya, silakan paragraf kedua. Miftahul. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Lanjut paragraf ketiga. Farid. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ya, silakan paragraf terakhir, Kusardi. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan, karena contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Kalian akan mengerjakan LKPD kegiatan 1. Kegiatan 1 itu kalian akan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf, kemudian mengembangkan pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Silakan kerja secara mandiri. Silahkan dikerja. Kegiatan 1, dibaca petunjuknya ada. Ini. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Kemudian ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama. Silakan kalian kerjakan. Menentukan pokok pikiran dan kalimat utama. Paragrafnya silakan kalian baca kembali. Kemudian tentukan pokok pikiran setiap paragraf dan kalimat utamanya. Kalian sudah selesai mengerjakan kegiatan 1? Nah, sekarang coba kita jawab bersama untuk kegiatan 1, yaitu menentukan pokok pikiran. Siapa yang bisa menjawab untuk pokok pikiran paragraf pertama? Silakan Faril. Untuk paragraf pertama apa pokok pikirannya? Rantai makanan. Rantai Makanan. yang lain, ada jawaban lain. Apa paragraf satunya? Rantai makanan di sawah. Rantai makanan di sawah. Jadi untuk pokok pikiran paragraf pertama adalah tentang rantai makanan. Iya, adalah rantai makanan. Kita lanjut paragraf kedua. Siapa? Oh, Ode, silakan Ode. Paragraf kedua, rantai makanan di laut. Yang lain ada?
Yanti. Peran pengurai dalam rantai makanan. Peran pengurai dalam rantai makanan. Kalau Bu Sardin? Sama Bu. Peran dalam rantai makanan. Peran pengurai dalam rantai makanan. Jadi tadi paragraf pertama membahas tentang rantai makanan. Yang kedua tentang rantai makanan di laut. Yang ketiga Syarat keseimbangan rantai makanan. ya, syarat keseimbangan rantai makanan. Dan yang keempat adalah Peran pengurai dalam rantai makanan. ya, peran pengurai dalam rantai makanan. Kan sekarang kalimat utamanya. Coba siapa yang bisa mengembangkan kalimat utama dari rantai makanan? Hairul Hasan. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, burung, elang, dan pengurai. Ya, bagus. Pengembangan kalimat utamanya terdapat 5 komponen dalam rantai makanan di sawah. Lanjut, kemudian pengembangan kalimat utama untuk paragraf kedua. Siapa? Lulu. Paragraf kedua terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Ya, bagus. Ada jawaban yang lain seperti. Coba Faril, apa jawabannya untuk paragraf kedua? Paragraf kedua. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Jadi pengembangannya juga sama, terdapat 5 komponen di rantai makanan laut. Kemudian yang paragraf ketiga siapa? Iit. Syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Iya, syaratnya itu harus ada komponen dalam setiap ekosistem. Kemudian paragraf keempat siapa? Silakan Reza. Pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Ya, untuk paragraf keempat, pengurai memiliki peran penting dalam rantai makanan. Ya, berarti kalian sudah bisa untuk menentukan apa tadi? Kalimat pokok dan mengembangkan kalimat pokok menjadi kalimat utama. Ya, mengembangkan paragraf menjadi kalimat utama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Perhatikan rantai makanan berikut. Yang pertama merupakan gambar rumput. Rumput akan dimakan oleh tikus. Ya, akan dimakan oleh tikus. Tikus akan dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh elang. Dan yang terakhir, jika elang mati akan diuraikan dengan bantuan jamur. Kemudian jamur ini akan apa? Ada yang tahu terakhir jamur? Akan diserap lagi oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Sekarang kita lihat peran dari masing-masing komponen. Yang pertama ini ada apa? Produsen. Iya, gambar rumput merupakan Produsen. Produsen. Mengapa dinamakan produsen? Karena dia Kenapa? Karena ada yang bisa jawab. Karena dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Selain rumput, contohnya seperti padi dan tumbuh-tumbuhan lain. Jadi dinamakan produsen karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang selanjutnya, gambar tikus. Tikus merupakan Konsumen satu. Iya, tikus merupakan konsumen satu. Konsumen satu yang memakan Produsen. yang makan Produsen. Nah, jadi tikus merupakan konsumen satu yang memakan Produsen. produsen. Kemudian tikus akan dimakan oleh Ular. Ular berperan sebagai Konsumen dua. konsumen Dua.
kemudian ada ular, biasa disebut dengan pemakan daging atau karnivora. Selanjutnya ular akan dimakan elang. Elang ini merupakan konsumen Ketiga. merupakan konsumen ketiga. Dan yang terakhir, elang akan mati diuraikan oleh jamur. Kemudian jamur nanti sari-sari makanannya akan dikembalikan ke tumbuhan. Ini akan berlanjut terus menerus. Jadi apa tadi itu yang dinamakan rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Jadi urutannya itu ada produsen, ada konsumen, dan ada yang pengurai. Konsumen dibagi ada 3. Yang pertama ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan rantai makanan. Agar kalian lebih memahami lagi materi tentang rantai makanan, silakan kalian perhatikan video berikut. Rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5, subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan digunakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2.
dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan dikeluarkan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Ya. Itu tadi merupakan video pembelajaran tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Tadi ada 3 komponen rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Yang kedua konsumen dan yang ketiga pengurai. Nah, sekarang kalian kerjakan secara kelompok kegiatan 2. Kegiatan 2 silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan kegiatan 2 ya, ada kegiatan 2 yang pertama itu buatlah rantai makanan pada salah satu ekosistem darat. Kemudian buatlah rantai makanan pada salah satu ekosistem air. Kemudian kalian gambar salah satu rantai makanan tersebut beserta dengan keterangannya. Jadi keterangannya jangan dirubah. Yang mana produsen, konsumen, kemudian pengurai. Dan yang terakhir kalian kerjakan kesimpulan. Silakan kerjakan. Untuk kegiatan 2. Perannya yang mana produsen, yang mana konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan pengurai. Nah, ini sudah sampai? Itu. Berarti ini ada di buku ini. Ada juga di bacaan rantai makanan. Lipat bukunya. Nanti kembalikan lagi dong. Oke. Apa yang pertama? Ya, jagung dimakan apa? Biasa jagung dimakan sama apa? Ayam. Bisa. Ayam nanti bisa dimakan ular dimakan dengan elang, kemudian elang nanti diuraikan. Ya, bisa juga jagung dimakan ayam, kemudian ayam dimakan. Ini terserah. Bisa biasa kan ular kan makan ayam juga kan? Iya. Tulis. Elang itu bisa sini apa tadi? Ayam dimakan ular dimakan elang ya seperti itu. Monyet dimakan ode dimakan kambing. Jadi kalau menjelaskan nanti setiap kelompok itu jelas apa produsennya, apa konsumennya yang mana, kemudian pengurainya juga yang mana. Masing-masing perannya harus ditahu. Setelah ini kamu kerja di bukunya. Enggak. Ayam tadi dimakan? Iya, selesai di sini. Iya, makanya. Mau kira-kira dimakan apa? Sudah selesai kerja kelompoknya, diskusinya. Sekarang setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok bumi. Siapa yang mau membacakan kelompok bumi? Siapa? Melani, silakan. Pertama Melani. Kita lihat gambar dari kelompok bumi. Perhatikan gambarnya. Ini ekosistem rantai makanan di darat. Ya, silakan dijelaskan gambarnya. Produsen dimakan oleh konsumen 1.
1, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, lalu konsumen 3 mati, lalu terurai oleh jamur dan diserap kembali ke tumbuhan. Ya. Dari gambar kelompok bumi yang berperan sebagai produsen apa? Padi, Terus konsumen 1, tikus, konsumen 2-nya, ular, konsumen 3, elang, dan yang terakhir pengurai adalah jamur. ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok bumi. Itulah dia gambarnya. Silakan duduk kembali. Kita dengarkan kelompok bintang akan menjelaskan tentang gambar rantai makanannya mereka. Ini adalah rantai makanan pada salah satu ekosistem air. Produsen di gambar ini adalah rumput laut. Konsumen pertama di sini adalah ikan kecil. Konsumen 2 adalah ikan besar. Konsumen 3 adalah ikan hiu. Dan pengurainya adalah jamur. Ya, di gambar kelompok bintang yang berperan sebagai produsen adalah Rumput laut. rumput laut. Kemudian yang berperan sebagai konsumen 1 adalah ikan kecil. Konsumen 2-nya Ikan besar. ikan besar. Konsumen 3-nya Ikan hiu. ikan hiu. Dan yang menjadi pengurai adalah Jamur. ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bintang. Sekarang kita pindah ke kelompok bulan. Apa kelompok bulan? Apa gambarnya? Rantai makanan darat. Rantai makanan darat. Produsennya rumput. Ya. Konsumen 1 kelinci. Konsumen 2 ular. Konsumen 3 elang. Dan pengurainya jamur. Ya, yang berperan sebagai produsen adalah apa? Rumput. Kemudian yang berperan sebagai konsumen 1 Kelinci. kelinci. Konsumen 2 Ular. konsumen 3 Elang. dan yang pengurai adalah Jamur. ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok bulan. Nah, dari kegiatan diskusi kalian, silahkan kalian buat kesimpulan. Yang bisa menyimpulkan yang pertama apa itu? Tentang rantai makanan, silakan. Hardianti, kelompok bumi. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, jadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Yang kedua, coba apa? Jenis makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah Tumbuhan. apa? Tumbuhan. Atau jenisnya adalah padi. Apa lagi? Rumput. Ya, bagus. Plankton. Ya, bisa jawab itu plankton. Yang ketiga, jenis hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah iya, adalah herbivora. Contoh hewannya apa? Kelinci. Kelinci. Apa lagi? Tikus. Tikus. Ya, apa lagi? Serangga. Ya, bisa juga serangga atau belalang. Yang pertanyaan keempat, jenis hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan tingkat 3 adalah kelompok hewan Karnivora. Iya, karnivora. Contohnya kalau konsumen 2 apa? Kalau konsumen 3 contohnya? Konsumen 3 Elang. elang. Nah, kalau di laut apa? Singa laut. Singa laut. Ya. Yang kelima adalah jenis makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah Bakteri dan jamur. ya, bagus, bakteri dan Jamur. Jadi itu dia urutannya, mulai dari produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. dan yang terakhir adalah pengurai. Nah, apa kalian masih semangat? Nah, supaya kalian lebih semangat, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, karena kalian masih semangat, kita lanjutkan untuk mengerjakan evaluasi. Silakan kalian kerjakan evaluasi, ada di LKPD bagian terakhir. Silakan dibuka LKPD-nya, ada juga di depan evaluasinya. Ya. Yang pertama itu tentang teks, pokok pikiran paragraf, kemudian buat kalimat utama. Yang ketiga
akan jauh berkurang. Ya, bagus. Jadi, pada saat musim kemarau, pasokan air ke sebuah kebun akan jauh berkurang. Silahkan yang nomor 2, Faril, jawab nomor 2. Betul. Kegiatan yang merusak ekosistem yaitu penebangan hutan secara berlebihan. Buatlah sebuah paragraf berdasarkan kalimat utama di atas. Ya, silakan buat. Kegiatan yang merusak ekosistem yaitu penebangan hutan secara berlebihan. Penebangan hutan yang berlebihan akan merusak ekosistem yang ada, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, hewan-hewan pun kehilangan tempat hidup. Ya, bagus sekali paragraf yang dibuat oleh Faril. Yang mau menjawab nomor 3 siapa? Ya, silakan Ode. Perhatikan rantai makanan berikut. Ulat menjadi konsumen tingkat 1. Dalam rantai makanan dikarenakan ulat yang makan langsung produsen. Pak, ulangi jawabannya Miftahul. Ulat menjadi konsumen tingkat 1 dalam rantai makanan dikarenakan ulat yang memakan langsung produsen. Ya, karena ulat dia memakan langsung produsen. Nah, sekarang yang nomor 4, buatlah rantai makanan yang terdapat pada ekosistem air. Silakan Siti Ayu. Nomor 4. Plankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar, dan bakteri. Ya, coba yang lain. Coba Reza, apa jawaban nomor 4? Alga, ikan, burung bagon, buaya, bakteri. Apa? Coba ulang. Alga, terus? Alga, ikan, burung bangau, buaya, bakteri. Nah, kalian tadi sudah selesai mengerjakan evaluasi. Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Nah, sebelumnya itu Ibu bertanya kembali, apa itu ide pokok tadi? Pokok pikiran apa? Apa? Silakan. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Iya, ide utama dari sebuah paragraf. Setelah itu kita belajar rantai Makanan. apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, jadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kalau di rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen, kemudian ada konsumen dan pengurai. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Yang pertama, coba Faril, apa kesimpulan yang pertama kamu buat? Kesimpulannya pokok pikiran. Ya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Iya, pokok pikiran merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Ya, silahkan. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi? Ya, silakan. Miftahul. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan selanjutnya? Ya, silakan Lulu. Ada 3 komponen yang berperan sebagai produsen, Ya. konsumen, dan pengurai. Ya, ada 3 komponen dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, jadi itulah dia kesimpulannya kita. Yang pertama tadi tentang ide pokok. Tentang ide pokok. Ide pokok adalah, ada yang masih ingat apa itu ide pokok tadi? Ide pokok adalah ide utama dari sebuah Ya, paragraf. ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Kemudian yang kedua adalah Rantai rantai makanan. makanan. Rantai makanan adalah Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. iya, bagus. Dan yang berperan dalam rantai makanan ada 3 yaitu Produsen, konsumen, dan pengurai. ya, bagus sekali. Ternyata kalian bisa mengambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ingat, pembelajaran hari ini tadi tentang rantai makanan. Jadi nanti setelah kalian pulang di rumah, kalian bisa melihat di sekitar kalian
apa saja rantai makanan yang terjadi di sekitaran lingkungan kalian ya? Iya, Bu. Ya, silakan nanti kalian amati rantai makanan apa yang terjadi di lingkungan kalian dan kalian ceritakan apa itu peran dari masing-masing komponen. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, rapikan kembali alat tulisnya. Bukunya disusun kembali. Guru ingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian Mencuci mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak dan selalu memakan makanan bergizi. Ya. Sekarang kita bersiap untuk pulang. Yang memimpin doa silakan Miftahul. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Miftahul. Ibu Guru ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.